Gitu ya. Oke, nah kita lanjut sekarang. Yang keempat kita bicara tentang sampling. Jadi kalau di dalam kuantitatif kita kenal istilah non probability sampling ya. Nah, kalau di kualitatif research teman-teman, kita pakainya yang non probability dan lebih tepatnya adalah pakai yang purposive atau purposeful sampling. Jadi peneliti itu secara intentionally, secara sengaja itu memang memilih individu-individu ataupun partisipan yang mereka anggap ini memang memahami apa yang fenomena yang saya mau teliti gitu ya. Jadi standar yang dipakai kriterianya adalah yang penting adalah si informan itu bisa memberikan informasi yang kaya ya. Jadi tidak boleh memilih informan yang kelihatannya ya dari dia paling nggak bisa dapat banyak gitu ya. Jadi contohnya ini pengalaman apa namanya saya sendiri gitu ya. Nah, waktu saya memilih turis asing yang saya mau wawancara, saya memilihnya satu kriterianya pasti dia bahasa Inggrisnya harus bagus supaya saya nggak ada kendala waktu kita ngobrol gitu kan karena dalam bahasa Inggris. Nah kedua saya pilih gitu dari orang-orang yang kelihatannya itu memang dia misalnya gini, dia misalnya suka traveling gitu. Nah kalau orang suka traveling itu berarti kan dia tidak hanya traveling ke Indonesia ya, traveling ke beberapa negara. Kan saya tanya di kuesioner saya. Jadi dari mana saya tahu orang ini suka traveling atau enggak? Nah, karena saya tanyakan di kuesioner saya di yang tahap pertama. Nah, dia memang suka traveling. Pekerjaannya apa gitu kan saya tanyakan gitu. Nah, kalau orang suka traveling kan biasanya dia akan berinteraksi dengan orang-orang lokal di destinasi yang dia kunjungi dan dia pasti karena orang traveling kan juga butuh makan. Nah, berarti dia paling enggak sudah terbiasa untuk berhadapan atau ketemu dengan makanan-makanan lokal di tempat-tempat yang dia kunjungin gitu. Jadi dia pasti akan bisa bercerita banyak dibandingkan dengan orang yang mungkin masih usianya masih muda, kemudian dia masih pelajar, terus kemudian dia mungkin negara lain yang dia kunjungi mungkin tidak seberapa ini ya. Nah itu saya jadi kriteria itu yang saya pakai teman-teman ya, information rich gitu. Nah lalu prinsipnya adalah kalau di kuantitatif kita kan ada rumus-rumus ya. Confidence intervalnya berapa, confidence levelnya berapa, sampling errornya berapa, sehingga nanti sampelnya sekian ratus gitu. Nah kalau di kualitatif ini yang fleksibilitasnya di sini ya, pakai prinsip saturasi. Ya, saturasi itu kan kejenuhan, titik jenuh. Jadi berapa banyak informan atau interview saya harus berhenti, Bu, gitu. Panduannya adalah kalau kamu sudah mencapai titik jenuh. Maksudnya titik jenuh di sini bukan penelitinya yang jenuh, bukan, ya. Tapi jawaban-jawaban dari informan-informan yang kamu teliti itu sudah tidak ada hal yang baru yang bisa kamu gali. Jadi kan kamu misalnya kayak saya gitu ya, saya meneliti misalnya sampai 15 nih. Ya. Jadi sorry ini sampai di orang ke-13, orang 14 itu pertanyaan saya kan sama ya kurang lebih yang saya tanyakan. Nah, itu ternyata isu-isu yang diceritakan, pengalaman yang diceritakan oleh orang yang berbeda-beda ini dalam waktu yang berbeda itu ternyata tidak ada isu yang baru gitu, yang menarik, yang kemudian mengejutkan ya seputar. Jadi yang sudah saya gali dari orang-orang di atasnya itu sebenarnya saya udah bisa bayangin oh kira-kira dia penekanannya lebih ke arah ketakutan untuk mencoba makanan. Ini yang ini penekanannya lebih ke bumbu-bumbu yang asli misalnya gitu karena saya kan meneliti tentang makanan kuliner Indonesia ya. Nah, terus yang ini lebih ke arah sosial bertemu dengan orang lokal itu yang dia ya isu-isunya sudah itu saja, tidak ada isu baru gitu. Jadi akhirnya saya menganggap bahwa oke, di situ saya harus berhenti. Ini datanya sudah saturated, sudah nggak bisa lagi ketemu sama karena mungkin semuanya sudah tergali gitu ya dari informan-informan yang berbeda-beda tadi. Jadi berarti saya udah stop, saya nggak perlu lagi cari informan ke 16, ke 17 sampai 20. Ya, padahal sebenarnya planning saya itu sebenarnya 20. Tapi begitu saya lihat responden 14, 15 itu kok kayaknya sama ya. Ya sudah saya kemudian saya stop, saya putuskan untuk saya berhenti.
Nah, itu perlu justifikasi, perlu apa ya, perlu pertimbangan yang memang bisa dipertanggungjawabkan oleh si peneliti. Ya, memang kalau dibilang berapa sih minimalnya Bu? Ya, kamu kalau meneliti, jujur kalau mau ekstrim tidak ada, gitu ya. Bahkan satu orang pun itu bisa menjadi informanmu asalkan dia itu bisa memberikan informasi yang kaya, yang sesuai dengan apa yang ingin kamu butuhkan. Gitu, ya. Ada teman saya PhD, dia orang sospol, dia meneliti tentang gaya pidatonya Presiden Gus Dur almarhum. Ya sudah, informannya dia siapa? Informannya dia cuma satu orang, gitu ya. Kebetulan waktu itu ya Gus Dur sudah meninggal, jadi yang dia adalah, sorry bukan satu orang ya, hanya orang-orang terdekat. Ya, jadi ada anaknya Gus Dur waktu itu di interview, lalu pidato-pidato kenegaraannya Gus Dur itu dia sebagai data sekunder yang tadi ya kalau travel blog itu dari travel blog ini dari pidato-pidato kenegaraan dari buku-bukunya Gus Dur. Nah, itu yang dia analisa. Tapi dia meneliti tidak 15 orang dia interview, tidak perlu. Dia meneliti dari satu anaknya, dua mantan ajudan, asisten pribadinya yang membuat naskah-naskah pidato kenegaraannya Gus Dur. Nah, dari situ kemudian dia melihat bagaimana yang dia kaji itu adalah bagaimana pemikiran Gus Dur tentang demokrasi dan tentang toleransi ya dalam pidato-pidato kenegaraannya. Nah, itu sampelnya nggak banyak, kurang dari 5 orang, tapi ya tetap bisa jadi menghasilkan sebuah studi PhD gitu. Jadi kalau kalau kualitatif itu sangat fleksibel deh, asal bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Jadi nggak bukan milih sedikit karena males, karena nggak males nggak mau nyari, nggak. Tapi itu bisa dipertanggungjawabkan. Tadi kuncinya informan itu bisa memberikan informasi yang kaya yang dibutuhkan. Percuma kamu nginterview banyak orang, 20 orang, 30 orang, tapi informasinya nggak kaya, informasinya dangkal-dangkal dari masing-masing orang, kamu nggak akan dapetin apa-apa. Itu kualitatif, ya. Nah, untuk data metode pengumpulan datanya, nah ini apa namanya, yang paling utama ya 3 ini ya, melalui in-depth interview, focus group sama observation. Observation dan focus group kita sudah pernah bahas, jadi saya nggak usah bahas selanjutnya ya. Nah, lalu in-depth interview ini bisa individual, bisa grup. Grup itu maksudnya kalau pasangan ya, jadi pasangan suami istri atau misalnya family gitu ya. Nah, jadi anak suami istri dan anak. Nah, itu namanya grup ya. Atau misalnya kelompok teman gitu ya. Misalnya pas traveling itu misalnya 2 orang, 3 orang tuh teman berangkat bareng traveling bareng ya itu kita langsung adakan grup interview. Yang individual namanya individual berarti satu-satu ya. Nah, ini jenis-jenis in-depth interview ya. Dari struktur pertanyaan yang diajukan itu kita bagi menjadi 3. Ya. Ada yang namanya structured interview. Jadi structured interview itu semua pertanyaannya sudah ditata dulu, sudah diatur. Nah, ini biasanya dilakukan oleh beginner ya, biasanya ya. Jadi belum bisa lincah mengembangkan pertanyaan. Jadi sudah harus di-set dulu. Misalnya ada 15 pertanyaan, ya 15 pertanyaan itu ditulis gitu dan itu ditanyakan ke masing-masing interview. Apa yang orang yang diinterview ya. Lalu semi structured ini berarti researchernya punya panduan interviewnya tapi bisa punya fleksibilitas untuk nggak ngurutkan pertanyaannya karena kadang-kadang mengikuti jawaban dari responden, dari informan ya. Ya by the way kalau kuantitatif itu kan responden ya. Kalau sorry. Ya. Kalau kuantitatif itu adalah responden. Kalau kualitatif biasanya kita sebut sebagai informan. Ya, karena dia memberikan informasi gitulah ya. Responden karena dia memberikan respon terhadap kuesioner kita, biasanya begitu. Nah, yang semi structured ini tadi ya, jadi punya fleksibilitas gitu. Kita ngikutin aja informannya lagi ngomong apa ya berarti kita ikutin. Jadi contohnya kayak saya kapan hari itu saya pakai semi structured ya untuk penelitian kualitatif saya. Jadi saya punya urutan pertanyaan nomor 1 sampai 13 gitu ya. Nah, 1 tuh nanyain tentang taste-nya, bagaimana sih kuliner Indonesia dari sisi taste-nya gitu kan. 2 itu tentang apa. Nah, tiba-tiba saya waktu nanya taste itu dia larinya ke misalnya mencolot ke masalah hygiene gitu atau mencolot ada yang langsung lompat ke masalah
sosial ya, orang-orang lokal ya sudah ya, padahal orang-orang lokal itu mungkin tadinya ada di pertanyaan saya nomor 5 ya sudah, bukan berarti saya kemudian stop dia, saya nggak boleh kaku gitu, saya harus fleksibel ya sudah, dia kok larinya ke apa, ke ini ya, ke hygiene ya, ya udah saya ikutin aja. Jadi wawancara tuh flowing mengikuti jawaban informan ya. Nah kalau unstructured, nah ini cuman pokoknya ini biasanya sudah expert ya penelitinya ya. Nah, jadi tinggal cuma dikasih kode aja, neliti apa ini gitu ya. Oh, neliti pengalamannya turis makan kuliner Indonesia. Dia sudah tahu. Dia mungkin sudah ahli. Aku sudah tahu apa yang akan aku tanyakan. Tidak perlu panduan interview, tidak perlu mengalir aja pokoknya. Ya, nanti tiap orang juga bisa beda-beda, tapi dia kan udah punya pakemnya karena dia nggak perlu pertanyaan yang terstruktur. Pokoknya dia tahu topiknya apa ya sudah. Ya, itu unstructured interview. Ya, bisa jadi nanti ya apa pengembangannya, modifikasinya juga banyak gitu ya, yang nggak masalah, tapi tidak keluar dari jalur topik yang mau digali ya. Nah itu unstructured interview ya. Nah ini interview guide example-nya ya teman-teman, ini kakak kelasmu jadi di perhotelan, dia mereka meneliti suksesi pada bisnis restoran keluarga di Surabaya. Nah mereka kebetulan menganalisanya dari dua perspektif, baik itu pemberi suksesinya, jadi ini generasi pertamanya, generasi yang lebih tua, ke penerima suksesinya. Kenapa penelitian ini dilakukan? Yang pertama, gap-nya adalah karena dia melihat banyak restoran keluarga itu sebagian besar adalah restoran itu kebanyakan restoran keluarga. Kedua, mereka melihat bahwa banyak penelitian itu hanya dari sisi satu perspektif saja, mungkin dari sisi pemberi suksesinya, ya kebanyakan dari penerima suksesinya, sedikit sekali yang menggali dari sisi pemberi suksesi. Nah makanya kemudian mereka ya ini supaya penelitian kami ada bedanya dan dari sisi originalitas ya kontribusi itu mereka melihatnya dari dua perspektif, ya. Nah, jadi mereka mengajukan 12 pertanyaan, dibagi menjadi dua ya pertanyaannya. Terdapat 8 pertanyaan yang akan diajukan untuk pemberi suksesi, lalu 12 pertanyaan untuk penerima suksesi. Ya. Nah, penulis melakukan wawancara semi terstruktur dengan menggunakan dimensi perusahaan keluarga, suksesi, dan pasca suksesi sebagai landasan konseptual. Nah, ini contoh pertanyaan. Ini contoh saja ya, saya nggak tampilkan semuanya. Jadi pertama dia nanya topik pertanyaannya ini tentang dasar melakukan suksesi. Ya, jadi bagi pemberi suksesinya ini penerimanya. Nah, pemberi dia nanya apa pertimbangan dasar dari pemberi suksesi dalam melakukan suksesi ke generasi berikutnya. Ya, lalu apakah penerima suksesi mampu menjadi penerus sehingga perusahaan tetap menjadi milik keluarga. Jadi ditanya apa pandangan-pandangannya. Ya. Nah, lalu ini ada probing, ya probing ini disiapkan pertanyaan lanjutannya, ya. Terus kemudian kalau misalnya jawabannya apa pertimbangan dasar dari pemberi suksesi melakukan suksesi ke generasi berikutnya, gitu ya. Oh ya, apa namanya, ya tidak ada pertimbangan khusus atau oh ya supaya bisnisnya bisa bertahan lama. Nah terus kemudian langsung dikasih pancingan. Jadi dari awal memang sudah berencana ya membangun untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama dan seterusnya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini contoh saja. Jadi disiapkan probingnya. Nah lalu, nah ini juga contoh yang lain misalnya perencanaan suksesinya ya. Ini sama. Perencanaan suksesi itu ditanyakan ke dua-duanya teman-teman ya, kedua-duanya. Jadi ke pemberi suksesi juga ke penerima suksesi. Ya, apa saja perencanaan suksesi yang telah dilakukan oleh perusahaan keluarga? Ya. Kenapa ditanyakan pertanyaan yang sama? Tujuannya untuk triangulasi. Sama enggak menurut mereka perencanaan yang untuk suksesi itu di mata pemberi suksesi sama penerima suksesi itu sama enggak memahaminya? Sama enggak mereka itu mengalaminya gitu ya. Ya lalu misalnya ini problemnya perencanaan misalnya jawabnya ada training. Kalau training dilakukan siapa? Apa saja yang ditrainingkan? Kan disiapkan ini kan berarti kan. Nah, terus kemudian misalnya ini berapa kali training dilakukan? Ya, nah, jadi dan seterusnya ya itu seperti demikian. Nah ini menggali atau mengembangkan pertanyaannya ini nggak gampang ya, nggak ngawur ya, tapi ada dari referensi yang dipakai gitu, dari textbook yang dipakai. Memang textbooknya tentang suksesi di bisnis keluarga, gitu, ya.
Nah, jadi misalnya ditanyakan, apakah bisnis keluarga memiliki rencana jika terjadi kejadian tidak terduga atau tidak sesuai rencana? Apa? Gitu ya. Nah, ini ditanyakan hal-hal itu. Karena secara teori di bab 2 mereka, kakak kelasmu ini mereka ada proses 7 tahapan untuk melakukan suksesi di bisnis keluarga. Itu ada. Jadi mereka mengembangkan pertanyaannya dari sana. Jadi bukan dipikir-pikir sendiri, dikarang-karang sendiri, enggak. Ya, teman-teman ya. Ini makanya dibilang ada referensinya.